Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru saya katakan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja. Semoga puasa hari ini lancar dan berkah kalian semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9 subtematika. Silakan kalian siapkan juga buku paket sebagai panduan yang dibuka pada halaman 167 dan seterusnya. Mari anak-anak kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi alternatif. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong dari komponen biotik serta komponen abiotik. Komponen biotik meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari minyak bumi, gas, alam, berbagai jenis logam, air, tanah, dan udara. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan manusia dalam pemenuhan sumber daya alam seringkali menyebabkan kerusakan dan karena pemanfaatan yang dilakukan berlebihan. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam agar lingkungan tetap terjaga. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dari hewan. Anak-anak, ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk kebutuhan hidupnya seperti ayam, bebek, kambing, kelinci, kuda, beberapa jenis ikan, dan sapi. Hewan yang tidak dibudidayakan hidup bebas di hutan seringkali dibunuh manusia. Ada yang dibunuh untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya, seperti kulit harimau, tulang, dada, dan daging gajah. Perburuan ini menyebabkan populasi hewan tersebut menjadi belum drastis. Apabila dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan hewan tersebut langka, bahkan punah. Untuk pemanfaatan sumber daya alam dari tumbuhan yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan bahan peralatan rumah tangga. Ya, makanan seperti sayuran, buah-buahan, obat-obatan juga seperti jahe, kunyit, kayu manis, serta peralatan rumah tangga yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti pohon jati dan cendana. Yang biasanya pohon jati digunakan sebagai bahan pembuat mebel, sedangkan kayu cendana digunakan sebagai bahan dasar minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figuran. Nah, sedangkan pemanfaatan lingkungan abiotik. Manusia memanfaatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Contohnya batu bara dan minyak bumi. Selain itu, manusia juga memanfaatkan sangat mulia bernilai tinggi. Juga ditambang seperti emas dan perak. Logam lain yang ditambang juga ada nikel, besi, tembaga, timah, dan bauksit. Nah, paham ya anak-anak terkait tadi pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang kita ke sumber energi alternatif. Dan kalian juga bisa buka paket pada halaman 169 sampai 171.
sebagai keterangan lengkapnya. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia secara melimpah di sekitar kita dan dapat diperbarui terus-menerus. Sumber energi ini sangat penting dikembangkan jika pasokan minyak dan batu bara habis. Nah, anak-anak, ada 6 contoh energi alternatif. Yang pertama, matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Selama ribuan tahun, manusia telah memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan. Energi matahari dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia, seperti menjemur hasil panen, membuat garam, dan memanaskan ruangan. Selain itu, energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya yang terdiri atas rangkaian panel unsur semikonduktor, misalnya lapisan unsur silikon yang tipis. Saat ini, sel-sel surya dapat dijumpai di atap-atap rumah, gedung tinggi, rumah sakit, dan hotel. Yang kedua adalah air. Hydropower adalah energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Hydropower dibuat dengan cara membentuk air sungai. Kemudian air dari bendungan diarahkan ke turbin. Hal inilah yang terjadi pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Prinsip dari stasiun pembangkit listrik tenaga air adalah jarak jatuhnya air ke turbin dan jumlah air yang mengalir. Ini termasuk dari sumber energi alternatif. Yang ketiga, adanya panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Biasanya panas bumi muncul di permukaan bumi sebagai akibat aktivitas gunung berapi. Terdapat 3 sumber utama panas bumi atau panas geotermal. Yang pertama adalah uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Sejauh ini, air panas telah dimanfaatkan secara luas untuk pemanasan. Tetapi pemakaiannya untuk pembangkit tenaga sedang tinggi. Batuan kering panas adalah sumber panas terbesar, masih dimiliki juga untuk penggunaan yang tepat. Yang keempat, adanya angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terdapat atau yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Dimanfaatkan sejak dulu sebagai perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Contoh lain, kincir angin di Belanda. Nah, itu sebagai energi alternatif. Yang kelima, biomasa adalah massa tumbuhan dan kotoran hewan yang dapat memberikan energi, baik dengan dibakar langsung maupun diubah menjadi bahan lain agar lebih mudah dibakar. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk. Yang keenam, adanya gelombang laut. Nah, gelombang laut ini memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi gelombang laut dapat diubah menjadi listrik. Prinsipnya adalah cara kerjanya mengumpulkan energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Saat ini beberapa negara telah berani mengembangkan potensi dari energi gelombang laut. Begitu anak-anak terkait dengan sumber energi alternatif. Thank you, terima kasih. Tadi terkait dengan materi Simple IPA subjek 3 pada kelas 9. Terima kasih. Pak Guru akhiri, alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi